selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa, mulai. Selesai. Kita lanjutkan materi bab 1 seni budaya. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Jadi lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada lukisan tempera. Pecahan teknik melukis ini sudah dikenal pada zaman Renaissance. Cat yang dipakai diaduk dengan perekat yang biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. Tulisan atau lukisan dengan teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok atau dinding pada zamannya dan dipakai sebagai penolak bala seperti lukisan di goa-goa. Itu tempera. Kemudian lukisan alfresco. Lukisan alfresco diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan teknik ini yang terkenal adalah di Istana Vatikan. Istana Vatikan di Roma sana. Kemudian lukisan al secco. Ini mirip dengan alfresco. Perbedaannya ini dipakai pada dinding yang sudah kering. Yang terkenal adalah lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci di Gereja Santa Maria di kota Milan, Italia. Mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Intarsia. Jadi potongan-potongan kertas itu juga bisa dibuat sebagai lukisan ya. Kamu pernah membuatnya itu di SD biasanya. Lukisan kaca. Lukisan ini menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Bisa dibaca sendiri yang ini. Kemudian yang keenam, lukisan cat minyak. Kamu tahu ya cat minyak, seperti yang kita pakai kalau kita melukis di kanvas. Medianya adalah kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampuri larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai melukis. Kemudian ada lukisan cat air, akuarel. Kamu juga sudah tahu lukisan cat air itu seperti apa, yang sering kita gunakan untuk menggambar itu ya. Adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Lukisan akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen di sepatu, tas, atau berbagai bahan kain lainnya. Kamu tahu akrilik ya? Kalau di sepatu-sepatu itu bisa dipakai, digunakan akrilik itu. Lukisan batik, tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutup permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Ya, seterusnya langkah-langkahnya, bukan? Iya, langkah. Teknik berkarya seni lukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Prosesnya, pertama memunculkan gagasan. Jelas, mau melukis itu gagasannya apa dulu, mau melukis apa kira-kira.
menceritakan tentang apa kira-kira. Ya. Ini bisa kalian baca. Yang jelas memunculkan gagasan kamu harus tahu. Ya. Ide dan gagasan tadi diolah lagi menjadi sebuah sketsa. Jadi melukisnya kita sketsa dulu. Yang menarik sehingga apa yang kita maksud atau yang kita rasakan tersampaikan sampai pada tujuan. Gagasan kita tadi tersampaikan. Yang kedua medianya, yaitu bisa menggunakan karton atau kertas atau HVS atau kanvas dan sebagainya. Tadi sudah ada alat dan bahannya. Kemudian menentukan tekniknya, mau pakai akuarel atau plakat atau mozaik dan seterusnya dan sebagainya. Kamu tinggal tentukan. Gagasannya sudah, ya. Kemudian tadi yang kedua medianya sudah, baru tekniknya apa. Kemudian selanjutnya buatlah sketsanya. Setelah kamu buat sketsa, baru ditebal tipis, ada di sini. Nah, di sini. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan dan penentuan gelap terang. Itu langkah-langkahnya. Ya, sampai di situ kita lanjutannya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Tugas yang belum kamu kumpulkan, lukisan kelas 9, segera kumpulkan. Daripada kosong nilaimu, ya. Kosong, kamu lihat saja nanti akibatnya, ya. Baik, itu saja. Saya akhiri. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.